Saksi yang saya cari itu semuanya palsu. Anda juga palsu? Palsu, betul. Betul, palsu. Dia tidak nusuk. Jadi, pada waktu pemilu kada, kebetulan saya kan domisili di Jakarta, Pak Karni. Oh ya, Di Jakarta, siapa yang minta Anda? Kebetulan saya kan punya saudara. Saya Pak Haji Ujang Iskandar ST yang bupati yang yang musuhnya ini Pak Sugianto itu kebetulan bapak dengan bapak saudara kandung dengan saya. Nah jadi saya diminta oleh beliau supaya membantu mencari saksi gitu Pak. Nah jadi kebetulan saya tanggal 5 Juni 2010 saya ada di Sampit, tanggal 6 Juni baru saya ada di Panglanbun lewat darat. Nah jadi tanggal 6 Juni itu saya ketemu dengan Pak Ujang Iskandar, langsung dibawa ke rumah beliau dari jam 9 pagi sampai jam 4 subuh. Kita orang 5 itu cari untuk membahas masalah rencana tuntutan di Mahkamah Konstitusi gitu loh Pak. Terus keputusannya memenangkan saudara Anda? Iya, memenangkan saudara saya. Nah, jadi sekarang dia bupati? Belum. Kenapa? Jadi karena adanya keputusan pengadilan Jakarta Pusat bahwa Rana Mutiara itu dinyatakan bersalah. Itu loh Pak. Nah jadi kita sendiri. Ya tapi apapun juga itu bukan kesalahan MK. Betul. Anda membawa saksi 68 orang palsu. Jadi gini Pak. Saksi 68 orang itu selama di Jakarta pagi, siang, sore dan malam itu kita tatar Pak. Kita suruh. Iya, ngerti saya. Betul. Ya MK ketipu oleh Anda. Nah sekarang begini Pak, kalau memang MK itu ketipu, saya kan udah buka nih Pak, bahwa saksi yang saya bawa 68 orang itu memang dinyatakan palsu, saya tahu persis. Jadi? Tahu persis, jadi begini Pak, sebelum dalam persidangan MK, selama 13 hari itu kita adakan pelatihan Pak, di Hotel N di Jakarta. Nah terus ada simulasi juga gitu loh Pak. Iya. Nah, siapa? Jadi artinya Anda dengan pengikut Anda tadi itu sudah membohongin MK kan? Betul. Artinya MK ngambil putusan berdasarkan keterangan Anda di bawah sumpah. Betul. Kenapa Anda sekarang berbalik? Jadi gini Pak, setelah saya pikir Pak ya, saya ini kan gini, saya jadi orang kan pingin baik Pak. Taruhlah saya kemarin kan salah. Apakah saya mesti harus salah selamanya kan gitu loh Pak? Pertama itu, yang kedua lagi, karena saya tahu persis bagaimana karakter di Panglanbun. Karena saya tidak berdiam di Panglanbun pada saat itu Pak. Anda dibayar berapa waktu itu? Ya kalau dibayar mungkin hanya janji Pak. Janji bahwa akan diberi proyek oleh Ujang Iskandar, atau yang lain-lain gitu. Akan diberi proyek. 68 orang ini, saya minta diam ya. 68 orang ini, ya. Anda bayar berapa? Yang bayar bukan saya Pak, yang bayar kan ada lain. Dibayar berapa orang-orang itu? Saya tahu ya, ada yang sampai 6 juta, ada yang 5 juta per orang. Anda sendiri berapa dapat duit waktu itu? Saya waktu itu belum dapat duit, malah duit saya yang kepakai. Berapa dibayar? Saya sendiri belum ada yang dibayar, cuma janji aja. Loh, anak buah Anda aja dapat 6 juta. Bagaimana Anda nggak dibayar? Jadi gini Pak, kalau saya mesti diberi pertanyaan begitu, saya tertantang juga kata Pak Mahfud MD tadi bahwa jangan kasus surat palsu. Nah ini kan juga jadi kasus. Saya gini Pak Karni, bahwa saya beserta lain-lainnya ada berapa orang, 5 orang, sudah pernah diperiksa di Mabes Polri Pak. Terus, sebagai saksi juga sebagai tersangka. Nah jadi sampai saat ini kita artinya proaktif Pak ke Mabes Polri. Saya sering telepon dengan dia meriksa saya, sampai sejauh mana pemeriksaan saya. Jadi saya tetap akan bertanggung jawab ini di depan hukum gitu Pak. Anda udah diadili belum? Gimana Pak? Pak Karni. Anda udah diadili? Belum. Majelis hakimnya siapa Pak? Bang Karni bisa ntar Pak? Sebentar. Anda udah pernah diadili? Belum diperiksa di Mabes Polri. Apa janji saudara Anda itu yang tidak dipenuhi? Banyak janjinya Pak, jadi salah satunya proyek itu tadi. Ya orang dia belum jadi bupati, gimana dia kasih proyek? Gini Pak, beliau kan tadinya kan bupati Pak. Incumbent. Oh incumbent. Betul. Jadi masih menjabat dia sampai sekarang. Anda nggak dikasih proyeknya. Betul. Iya wajar Anda balik. Jadi gini Pak, makanya saya bilang tadi bahwa kasus ini sebenarnya cukup menarik. Kenapa? Karena kita sendiri ada berapa orang kan, saksi juga ada saya bawa di sini, saksi yang di Mahkamah Konstitusi, yang saya cari juga betul ada 3 orang di sini. Terus nggak, dia incumbent, jadi belum dilantik. Iya, maksudnya saksi kemari, dilatih juga untuk kemari.
Apa? Tadi kan dia saksi ke MK dilatih. Ada dilatih untuk saksi juga. di sini. Ada dilatih nggak juga sama untuk pengacara atau siapa itu? Iya. Pak Bambang Wijayanto, Pak. Pak Garni, tolong Pak, yang tadi Pak. Belum Ini tuntas, menyangkut satu nama yang kita sangat kenal dan akan, kalau orangnya benar, Bambang Wijoyanto siapa yang Anda maksud? Pengacara, Pak. Pak Bambang Wijayanto yang apa? Pengacara Jakarta. Ya, Jakarta. Yang calon ketua KPK itu? Betul. Bagaimana? Bagaimana ceritanya, gimana coba? Ini begini Pak, sebenarnya saya mau bercerita. Saya maaf Pak, sebenarnya saya tahu saya salah Pak. Tapi kalau saya bercerita selalu dipotong, gimana saya mau menjelaskan kepada halayak kan gitu loh Pak. Ya udah, apa yang Anda mau katakan lagi? Ini gini, makanya tadi kalau memang ada Mahkamah Konstitusi katanya itu adalah keputusannya final dan mengikat, tolong Pak diingat juga bahwa saya ini selaku pelaku sejarah bahwa itu adalah palsu gitu loh Pak. Kenapa kita berapa kali Pak simulasi Pak, dipimpin oleh Pak Bambang Wijayanto berapa kali simulasi? Itu kita udah ngerti. Betul. Jadi yang simulasi itu yang pimpin Bapak Wijayanto. Betul, juga jangan skandar. Pak, Bang Ari. kita pengen Ari. tahu Pak, polanya, tolong saudara siapa nama Anda itu? Kusniadi, Pak. Ini Kusniadi. penting bagi kami, karena Tunggu kami dulu. itu sebuah proses. Ya. Itu prosesnya bagaimana gitu? Anda itu disuruh apa dan bagaimana gitu? Jadi gini Pak, makanya tadi kita, kalau mau saya jelaskan kan kalau dipotong bagaimana saya mau jelaskan. Saya sudah pernah lapor juga Pak ke Mabes Polri, terus ke Anda Komisi ceritakan 3. saja ini, sekarang apa, Anda disuruh apa dan bagaimana gitu? Jadi gini, saya disuruh mencari saksi untuk di persidangan MK. Nah saksi ini kan semuanya kan kita doktrin Pak. Kita doktrin, kita arahkan, kita sekolahin, kita simulasi gitu loh. Asal Bapak tahu ini juga ada aliran dana Pak ke Mahkamah Konstitusi. Berapa lama? Aliran dana Pak, 2,4 itu melalui rekening Tengku Kumarul Pak ke Akil Mutar. Ya. Jadi supaya ini jelas semua. Sekarang Nah, ini buktinya nih. Ini kita sekarang untuk saksi di sini saudara dilatih apa tidak? Gimana Pak? Untuk saudara saksi di sini menyatakan apa saudara juga dilatih? Bukan Pak, saya saksi Pak. Iya, saudara datang kemari, siapa yang menyuruh? Bagaimana saudara bisa datang kemari? Dibayar? Oh saya sudah dibayar Pak. Siapa yang menyuruh saudara datang kemari? Siapa yang mengundang? Kasih tahu juga diundang sama. Pemirsa, yang barusan kita lihat dokumentasi Oktober 2011. Ketika itu ada seseorang yang ngaku mengkoordinir saksi-saksi palsu di MK, Mahkamah Konstitusi. Dan waktu itu dia bersaksi untuk kepentingan bupati yang terpilih. Dan sekarang bupati yang tidak terpilih atau lawan dari bupati tersebut melaporkan ke Mabes yang tadi dibilang baru melapor, sekarang sebenarnya udah melapor dari dulu-dulu. Sekarang harusnya Pak Sugianto Sabran ada di sini, tapi yang ada sekarang wakilnya. Pak Sugianto aja ada, udah datang. Beliau bupati, calon bupati, calon wakil. Pasangannya Pak Sugian. Ya, Bapak juga melapor atau Pak Sugianto aja lapor? Jadi satu kesatuan dengan Pak Sugianto ya pada saat itu ya, memang saya juga ikut melaporkan dengan Pak Sugian ya, tapi pembaruan laporannya ini juga yang tanggal 19 hanya Pak Sugianto. Kenapa kemarin itu dilaporkan lagi? Zaman dulu kan udah lapor tuh, malah tiba-tiba ngomong di LC dan saya kaget, saya stop itu bicaranya.